Top Marco Top. Serasa dipompa semangat warga Indonesia di tengah sulitnya ekonomi. Presiden FIFA Gianni Infantino berbicara Timnas Indonesia harapan baru ASEAN bisa jadi kuda hitam. Saya berharap besar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia, agar dunia bisa melihat kehebatan Timnas Indonesia. Wah, wah, wah. Kabar paling gila dan bahagia hari ini. Emil Audero Gembilang Cremonese bungkam AC Milan 2-1 di Liga Italia 2025 hingga 2026. Emil Gemilang di bawah Mister Gawang. Termahal se-Asia Tenggara. Fantastis. Nilai pasar bek Timnas Indonesia tembus Rp382 miliar. Yance Sayuri masuk daftar. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top. Serasa dipompa semangat warga Indonesia di tengah sulitnya ekonomi. Presiden FIFA Gianni Infantino berbicara Timnas Indonesia harapan baru ASEAN bisa jadi kuda hitam. Saya berharap besar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia, agar dunia bisa melihat kehebatan Timnas Indonesia. Sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam wawancara dengan salah satu media lokal di Inggris, Infantino menyebut tim nasional Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Tak hanya itu, ia bahkan berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu kuda hitam terbaik di turnamen bergengsi tersebut. Indonesia saat ini mewakili negara-negara ASEAN. Mereka tampil penuh semangat dan membawa harapan baru bagi kawasan Asia Tenggara. Saya berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena dunia butuh sesuatu yang berbeda. Saya juga berharap Indonesia bisa menjadi salah satu kuda hitam terbaik di turnamen nanti, ujar Infantino. Pujian ini tentu bukan sekadar basa-basi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat sepak bola Indonesia mulai menarik perhatian dunia. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia tampil jauh lebih disiplin, taktis, dan bermental kuat. Performa Garuda tidak hanya menunjukkan perkembangan di atas lapangan, tetapi juga mencerminkan pembenahan serius di dalam tubuh federasi dan sistem pembinaan. Perjalanan Timnas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pun menunjukkan hasil positif. Kemenangan penting atas Vietnam dan penampilan sengit melawan tim-tim kuat seperti Irak dan Jepang membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penggembira di level Asia. Meskipun jalan menuju Piala Dunia masih panjang, optimisme dan keyakinan publik sepak bola internasional terhadap Indonesia semakin besar. Infantino menyatakan bahwa kehadiran tim-tim baru dari kawasan yang selama ini kurang terwakili di panggung dunia adalah hal penting bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang terkuat, tetapi juga tentang keberagaman budaya, gaya bermain, dan semangat juang dari berbagai belahan dunia. Sudah saatnya dunia melihat wajah baru dari Asia Tenggara. Indonesia memiliki semangat juang yang luar biasa dan kisah perjuangan mereka kini mulai terdengar hingga ke Eropa. Dunia butuh lebih banyak kejutan seperti ini. Saya percaya jika Indonesia terus konsisten dan disiplin, mereka bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia, lanjut Infantino. Pernyataan dari Presiden FIFA ini juga mempertegas posisi Indonesia sebagai representasi Asia Tenggara yang tengah naik daun. Selama ini kawasan ASEAN dikenal memiliki basis penggemar yang sangat besar, namun minim prestasi di level global. Jika Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia 2026, hal tersebut akan menjadi tonggak sejarah baru tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk kawasan ASEAN secara keseluruhan. Respons dari masyarakat Indonesia pun luar biasa.
Dukungan terhadap timnas mengalir deras, baik di stadion maupun di media sosial. Publik mulai percaya bahwa tim kesayangan mereka bisa bersaing di level tertinggi. Tak sedikit yang membandingkan semangat timnas saat ini dengan kebangkitan tim kejutan di Piala Dunia sebelumnya seperti Maroko atau Korea Selatan. Namun, euforia ini tentu harus diimbangi dengan kerja keras. Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Konsistensi performa, peningkatan kualitas pemain, serta pembinaan usia muda tetap menjadi kunci utama. Timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya sensasi sesaat, melainkan benar-benar siap menjadi pesaing tangguh di kancah internasional. Optimisme dari Gianni Infantino bukan hanya bentuk dukungan moral, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa Indonesia kini sedang diperhitungkan. Sorotan dunia sudah mulai mengarah ke Asia Tenggara dan Indonesia berdiri sebagai pusat perhatian. Dengan mentalitas baru, sistem yang terus dibenahi, serta dukungan luar biasa dari para supporter, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Dan jika itu terjadi, Indonesia bisa mencatatkan sejarah sebagai tim ASEAN pertama di era modern yang menjadi kuda hitam sejati di panggung tertinggi sepak bola dunia. Wah, wah, wah. Kabar paling gila dan bahagia hari ini. Emil Audero gemilang Cremonese bungkam AC Milan 2-1 di Liga Italia 2025 hingga 2026. Emil gemilang di bawah Mister Gawang. Cremonese di luar dugaan menang 2-1 atas AC Milan di pekan pembuka Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Italia pada Minggu 24/8/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat bantuan kiper timnas Indonesia Emil Audero, Cremonese mencatatkan hasil positif kontra tuan rumah AC Milan. Sepanjang pertandingan, Emil Audero membuat 4 penyelamatan krusial. Aksi Emil Audero ini memantik motivasi para pemain di posisi lain untuk tampil prima. La Cermo julukan Cremonese unggul 1-0 lebih dulu via aksi Federico Baschirotto pada menit 28 memanfaatkan umpan Alessio Serbin. Skor 1-0 untuk keunggulan Cremonese bertahan hingga babak pertama usai. AC Milan yang tak mau kalah di kandang sendiri langsung tancap gas di awal babak kedua. Rossoneri julukan AC Milan menyamakan kedudukan di menit 46 lewat Strahinja Pavlovic setelah menerima assist Pervis Estupinan. Skor berubah 1-1. Federico Bonazzoli pastikan kemenangan Cremonese. AC Milan yang dominan dengan penguasaan bola mencapai 63% dibuat malu di hadapan publik sendiri. Cremonese memastikan kemenangan 2-1 lewat gol yang diciptakan Federico Bonazzoli di menit 61 memanfaatkan umpan Giuseppe Pezzella. Setelah gol tersebut, AC Milan mencoba mengurung pertahanan Cremonese. Namun, pertahanan Cremonese tampil solid sehingga sanggup mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Mengutip dari laman statistik Hoscored, gelar Man of the Match jatuh kepada bek Cremonese Federico Baschirotto yang mendapatkan nilai 7,8. Sementara Emil Audero mendapatkan rating 7,3. 2.
Jay Itzes gagal menjalani debut bersama Sassuolo pekan ini. Bek bertinggi badan 190 cm ini harus rela duduk manis di bangku cadangan saat Nerover dijulukan Sassuolo kalah 0-2 saat menjamu Napoli Minggu dalam kurung 24 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Alih-alih menurunkan Jay Itzes di babak kedua, pelatih Sassuolo Fabio Grosso malah menurunkan Vali Cande. Lantas, siapa saja pencetak gol kemenangan Napoli? Gol-gol Napoli dicetak Scott McTominay pada menit 17 dan Kevin De Bruyne 57. Kemenangan ini melesatkan Napoli ke puncak klasemen Liga Italia 2025 hingga 2026 dengan 3 angka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Termahal se-Asia Tenggara. Fantastis. Nilai pasar bek timnas Indonesia tembus Rp382 miliar. Yance Sayuri masuk daftar. Bursa transfer pemain belakang timnas Indonesia kini menjadi sorotan tajam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola nasional, nilai pasar lini belakang skuad Garuda melesat fantastis hingga Rp382 miliar atau lebih dari 22 juta. Data terbaru menunjukkan 12 bek timnas Indonesia 2025 bukan hanya tangguh di lapangan, tetapi juga bernilai mahal di pasar internasional. Hal ini menjadikan pertahanan Garuda salah satu aset terbesar di Asia Tenggara. Puncak daftar ditempati Mads Hilgers, bek tengah FC Twente di Eredivisie Belanda dengan nilai pasar 6,5 juta atau sekitar 115 miliar rupiah. Angka ini bahkan melampaui total nilai gabungan sebagian besar bek utama di Asia Tenggara lainnya. Puncak daftar ditempati Mads Hilgers, bek tengah FC Twente di Eredivisie Belanda dengan nilai pasar 6,5 juta atau sekitar 115 miliar rupiah. Angka ini bahkan melampaui total nilai gabungan sebagian besar bek utama di Asia Tenggara lainnya. Di bawahnya ada Jay Itzes dalam kurung Venezia Serie B Italia dengan banderol 5 juta dalam kurung 88,5 miliar rupiah dan Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen yang bernilai 4,5 juta dalam kurung 79,6 miliar rupiah. Ketiganya kini menjadi wajah baru pertahanan Indonesia yang tak hanya solid secara fisik, tetapi juga matang secara taktik berkat pengalaman di Liga Eropa. Sementara itu, Calvin Verdonk dalam kurung NEC Nijmegen dipatok 2,5 juta dalam kurung 44,25 miliar rupiah, disusul Dean James senilai 1,8 juta dalam kurung 31,8 miliar rupiah. Kedua pemain ini menjadi opsi agresif di sektor sayap sekaligus magnet baru bagi klub-klub Eropa. Dari pemain lokal, nama Jordi Amat masih bertahan di angka 650.000 dalam kurung 11,5 miliar rupiah, sedangkan Yance Sayuri dibanderol 300.000 dalam kurung 5,3 miliar rupiah. Bek Malut United itu meski nilainya tidak setinggi rekan-rekan abroad, tetap dianggap aset berharga berkat kontribusi stabil di Liga 1 dan Timnas. Menariknya, sebagian besar bek Timnas saat ini berkarier di luar negeri, mulai dari Eredivisie Belanda, Serie B Italia, hingga Danish Superliga. Situasi ini menjadikan skuad Garuda bukan sekadar komoditas lokal, melainkan juga investasi jangka panjang bagi klub-klub Eropa yang mulai melirik pasar Asia. Dengan nilai pasar yang menembus 382 miliar rupiah,
Lini belakang Timnas Indonesia 2025 dipandang sebagai yang terkuat dan termahal dalam sejarah sepak bola nasional. Modal besar ini bisa menjadi kunci untuk mengangkat prestasi Garuda di kancah internasional. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Slot harap kembalinya Gravenberch bikin Liverpool lebih kokoh. Manajer Liverpool Arne Slot mengakui bahwa timnya masih mencari keseimbangan di awal musim Premier League 2025/26. Meski memetik kemenangan 4-2 atas Bournemouth di pekan pertama, performa lini belakang The Reds kembali menuai sorotan. Liverpool sempat membuang keunggulan 2 gol dan kebobolan 2 kali lewat serangan balik cepat. Catatan ini memperpanjang tren negatif sejak pramusim, di mana mereka hanya mencatat 1 clean sheet dari 6 laga uji coba. Bahkan di ajang Community Shield, mereka 2 kali kehilangan keunggulan sebelum akhirnya kalah adu penalti dari Crystal Palace. Kritik pun mengarah ke pertahanan khususnya bek sayap yang terlalu agresif, serta keputusan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate di momen-momen krusial. Slot berharap kembalinya Ryan Gravenberch dari Skorsing bisa menjadi solusi. Ia menilai gelandang asal Belanda itu bisa memberikan perlindungan ekstra saat lawan melakukan transisi cepat. Saya sudah menonton pertandingan dalam kurung melawan Bournemouth 2 kali. Selain 2 gol itu sebenarnya tak banyak serangan balik. Tapi ketika 2 serangan itu jadi gol, tentu dampaknya besar, ujar Slot kepada BBC. Kebobolan 2 gol di laga kandang jelas terlalu banyak. Kami terlalu terbuka. Kalau Anda lihat musim lalu saat Ryan bermain, dia selalu berada di posisi yang bisa menutup ruang itu, tambahnya. Menurut kamu, apakah kehadiran Gravenberch cukup untuk membuat Liverpool lebih solid musim ini? Atau The Reds butuh tambahan di lini belakang? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your Statistik Manchester City versus Tottenham, The Citizens unggul head-to-head. Big match tersaji di pekan kedua Premier League 2025/26.
Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium Sabtu (23/8) pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua tim papan atas ini menyimpan banyak catatan menarik, terutama dari sisi statistik. Meski City secara keseluruhan unggul dalam rekor pertemuan (20 menang, 12 kalah, 4 imbang), performa mereka belakangan ini justru kurang dominan saat melawan Spurs. Dalam 12 pertemuan terakhir di Liga, The Citizens hanya menang 4 kali dan kalah 6 kali. Salah satu kekalahan terburuk bahkan terjadi di kandang sendiri saat City dihantam Spurs 0-4 pada November 2024 lalu. Namun, Manchester City tetap jadi favorit jika menilik kedalaman skuad dan catatan gol mereka. 4 pertemuan terakhir kedua tim di Etihad menghasilkan total 21 gol. Spurs bahkan selalu mencetak minimal 2 gol dalam setiap laga tersebut. Tottenham datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah era Harry Kane dan Son Heung-min berakhir, Richarlison mulai membuktikan diri sebagai andalan baru. 2 golnya ke gawang Burnley pekan lalu menambah koleksi menjadi 5 gol dalam 10 laga terakhir Premier League. Dari sisi produktivitas, kedua tim sama-sama agresif di pekan pertama musim ini. City mencatat 11 tembakan sementara Spurs melepaskan 15 pertanda duel, nanti bisa berlangsung terbuka dan penuh peluang. Apakah Manchester City akan mempertegas dominasi mereka atas Tottenham? Atau justru Spurs kembali jadi batu sandungan bagi skuad Guardiola? Tulis prediksi skor dan pemain favoritmu di kolom komentar. Mulai menampakkan ketajamannya. West Ham versus Chelsea, The Blues gebuk The Hammers 5-1. Chelsea akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League 2025/26 dengan cara yang luar biasa. Bertandang ke markas West Ham United di Stadion Olimpiade London Sabtu (23/8) dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Enzo Maresca membungkam tuan rumah dengan skor telak 5-1. The Hammers sempat mengejutkan lewat gol cepat Lucas Paqueta di menit ke-6. Namun, Chelsea langsung merespons. Joao Pedro menyamakan skor di menit ke-15 lewat sundulan akurat sebelum Pedro Neto dan Enzo Fernandez menambah 2 gol lainnya, membuat The Blues unggul 3-1 hingga turun minum. West Ham sempat mencetak gol kedua lewat Niklas Füllkrug, tapi dianulir VAR karena offside. Di babak kedua, Chelsea tak mengendurkan serangan. Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah menambah 2 gol lagi, memanfaatkan kemelut dari situasi bola mati. Kemenangan ini membawa Chelsea meraih 4 poin dari 2 laga dan sementara memuncaki klasemen. Sebaliknya, West Ham masih terpuruk tanpa poin di dasar tabel. Apakah ini sinyal bahwa proyek Enzo Maresca mulai menunjukkan hasil? Apakah The Blues akhirnya bisa jadi penantang serius musim ini? Tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void. Manchester United bakal rekrut Senne Lammens, masa depan Onana dan Bayindir terancam. Manchester United tengah dalam pembicaraan serius untuk mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp, menyusul performa mengecewakan dari Andre Onana dan Altay Bayindir.
Kekalahan 0-1 dari Arsenal di pekan pembuka Premier League 2025/26 kembali menyorot kelemahan MU di sektor penjaga gawang dengan blunder. Bayindir menjadi pemicu gol tunggal Calafiori. Meski pelatih Ruben Amorim menyatakan puas dengan kiper yang ada, statistik berkata lain. Onana telah melakukan 5 kesalahan fatal dalam 2 musim dengan rasio penyelamatan hanya 68,5%, menempatkannya di posisi ke-11 kiper liga. Bayindir pun tak lepas dari kritik, terlebih setelah kegagalannya menghadapi Arsenal. MU sebenarnya telah belanja besar musim panas ini, menghabiskan lebih dari 200 juta untuk mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Namun lini belakang, khususnya penjaga gawang, belum mendapat perbaikan signifikan. Lamens yang dibanderol sekitar 20 juta, kini dianggap sebagai solusi jangka menengah dan juga cadangan strategis saat Onana absen karena tugas di Piala Afrika 2025. Jika transfer ini rampung, masa depan Bayindir bisa jadi semakin suram, sementara posisi Onana juga tidak sepenuhnya aman. Apakah Senne Lammens adalah jawaban atas problem kiper Manchester United selama ini? Apakah waktunya Onana digeser dari posisi utama? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with Real Madrid menang tipis di Bernabeu, Xabi Alonso puji debut para pemain baru. Real Madrid sukses membuka La Liga 2025/26 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu Selasa dalam kurung 19/8 malam. Gol tunggal Kylian Mbappe dari titik penalti memastikan 3 poin perdana bagi Los Blancos. Namun sorotan utama datang dari pelatih Xabi Alonso yang memuji penampilan para pemain baru. Dalam atmosfer tekanan tinggi Bernabeu, debutan seperti Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras tampil tanpa beban sebagai starter. Gelandang muda 18 tahun Franco Mastantuono juga mencuri perhatian usai masuk sebagai pemain pengganti dan langsung memberi energi baru di lini tengah. Alonso menyebut para pemain baru cepat beradaptasi dan menunjukkan potensi besar untuk musim panjang yang akan datang. Ia juga memuji kontribusi Mbappe sebagai penentu kemenangan. Sementara itu, absennya Rodrigo memunculkan spekulasi soal masa depannya, bahkan dikaitkan dengan Manchester City. Namun Alonso segera membantah rumor tersebut dan menegaskan bahwa Rodrigo tetap masuk dalam rencananya. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah para pemain baru Madrid sudah memenuhi ekspektasi? Apakah keputusan Alonso tepat mempertahankan Rodrigo? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Real Madrid butuh gelandang kreatif, tapi kenapa tak segera bertindak? Real Madrid membuka La Liga 2025/26 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Bernabeu. Gol tunggal lahir lewat penalti Kylian Mbappe yang menuai kontroversi. Meski menang, permainan Los Blancos menampilkan kelemahan yang tak bisa diabaikan, ketiadaan gelandang kreatif. Absennya sosok pengatur serangan membuat Madrid kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan. Laga kontra Osasuna menjadi bukti nyata serangan tampak kaku tanpa figur seperti Toni Kroos atau Luka Modric. Arda Güler memang menjanjikan, namun usianya yang masih muda membuat harapan besar bisa jadi beban. Xabi Alonso sudah menyoroti kebutuhan ini sejak awal. Nama Rodri sempat muncul sebagai solusi ideal, tapi keraguan soal kebugarannya membuat manajemen ragu. Beberapa opsi lain juga ditinjau, tapi hasil akhirnya tetap sama, tak ada tambahan di lini tengah. Kini Alonso harus mengandalkan skuad warisan musim lalu. Apakah ini keputusan bijak atau justru awal dari kesulitan panjang musim ini? Bagaimana menurut Anda, apakah Madrid terlalu percaya diri? Haruskah mereka tetap mencari gelandang kreatif sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. Top Marco Top, ada yang dipanggil lagi ke timnas senior. Beckham Putra dan Mark Klok resmi dapat panggilan ke timnas Indonesia. Beckham Putra dan Mark Klok akan hadir ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Ini jadi persiapan sebelum skuad Garuda bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut jadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk meracik ulang skuad yang akan dibawa. Tentunya ini jadi kesempatan bagi pemain untuk unjuk gigi dan mendapatkan kesempatan tampil bagi timnas. PSSI berkirim surat kepada Persib Bandung terkait pemanggilan dua pemain tersebut. Mereka diharapkan bisa merapat ke timnas sebagai persiapan untuk FIFA Matchday bulan September nanti. Skuad Garuda akan menjalani dua pertandingan di Surabaya dan butuh semua pemainnya pilihan Patrick Kluivert bisa hadir. Bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA A-Match pada bulan September 2025 di Surabaya, tulis surat dari PSSI kepada Persib. Beckham dan Klok akan menjalani persiapan bersama timnas Indonesia. Tentunya pada FIFA Matchday kali ini banyak opsi yang akan dicoba oleh Patrick Kluivert. Beckham sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan debut di timnas dan mendapatkan sorotan positif. Ini juga jadi bukti bahwa pemain Maung Bandung memiliki kualitas dan kembali dilirik ke timnas. Mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Maka dengan ini PSSI memanggil Sir Beckham Putra Nugraha dan Sir Mark Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia tutupnya. Menariknya, ini jadi pemanggilan perdana Mark Klok di era Patrick Kluivert.
Sebelumnya, Klok memang jadi andalan di timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya menghilang karena banyak opsi pemain baru di skuad Garuda. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki kematangan di lini tengah dan ini bisa jadi alasan dia mendapatkan panggilan. Sementara itu, laga melawan Kuwait akan dilaksanakan pada 5 September. Selanjutnya, timnas akan menantang Lebanon pada 8 September.